Jumpa lagi dengan Om Bun Channel. Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan dimudahkan segala urusannya. Dan bagi yang baru saja menemukan channel ini, jangan lupa subscribe-nya dulu ya. Terima kasih. Nah Sobat OBJ, sekarang saya ajak berjalan menelusuri rel kereta api ini. Ternyata tidak hanya jalan tol yang dibangun ya, jadi jalan kereta api pun dibangun ini. Ini kita lihat ya, di bangket sini pinggirnya ini, dan ini panjang, ini tidak hanya satu ruas ya, ini sampai sana timur sana ya. Kemudian kalau kita lihat ya, ini juga sampai barat sana. Nah itu ada kereta lewat. Oke, saya akan mencari tempat untuk agak menjauh ya, karena ini keretanya di sisi sebelah kanan. Kita akan agak minggir ya. Nah kita melihat kereta api yang akan lewat ya. Nih ini karena kereta apinya lewat di jalur kiri ya. Wah, ini kereta api panjang banget ini. Kereta api barang ya. Bisa kita lihat. Oh, panjang banget. Oh, panjang sekali ini. Gerbongnya sekitar 30-an ya. Ini mantap banget. Oh, itu. Dan itu menuju ke arah timur. Nah, apakah simpangan? Oh, simpangan teman-teman. Wah, itu sama ya. Wah, sampai arep jatuh. Oke. Jadi kereta apinya simpangan ya. Ini sampai mau jatuh. Pleset. Oke. Ternyata tidak hanya jalan tol yang dibangun ya. Nih di depan saya nih, di bangket nih jalur kereta api ini. Ini jalur kereta api rel ganda ini di daerah Sedayu, Bantul, Yogyakarta. Oke, saya akan menelusuri sampai ke timur sana, mari. Nah Sobat OBJ, jadi kalau pagi seperti ini sekitar jam 6 lebih sedikit ya, tapi belum jam 7. Memang lalu lintas rel kereta api atau jalur kereta api rel ganda ini ramai sekali ya. Sering berpapasan, tadi baru aja berpapasan ya, kita lihat ya. Dan ini pembangunan jalur rel kereta api, jadi bukan bangun jalur baru ya, tapi perbaikan atau apa istilahnya nih, penyempurnaan jalur ya. Jadi di bagian kiri ini di bangket. Ini saya agak ngus-ngusan ya, karena jalan kaki. Mudah-mudahan videonya tidak terlalu goyang-goyang ya. Jadi di bangket dan jalan di sebelahnya ini menjadi semakin lebar. Ini karena memang ini tanah milik KAI ya. Kalau dulu PJKA. Karena patoknya ada di pinggir sana. Oke. Nah itu patoknya yang putih itu. Jadi ini masih lebar ya kalau berdasarkan patoknya itu ya. Nah itu. Jadi yang di pinggir yang diratakan ini memang masih miliknya KAI atau PJK. Kalau lihat patoknya di situ ya. Dan ini yang di bangket. Ini lahan tebu ya. Oke, saya akan berjalan ke arah timur, mendekati rel kereta api Panggang, Sedayu, Bantul, Yogyakarta. Ini kebetulan saya jalan-jalan di sini. Nah, ini bronjongnya seperti ini. Terus ingat di Tanggul Dam Sungai Progo itu ya. Nah, ini kenapa tidak diberonjong seperti ini? Dulu di video saya ada yang komen, wah itu sebaiknya border-border itu dibronjong ya. Jadi tidak hanyut semuanya kalau terkena banjir ya. Nah ini kan dibronjong ini.
Ini di Bronjong. Kemudian kalau di dam Sungai Progo itu ada tetrapodnya ya. Tetrapod itu yang tetra itu 4 ya. Itu tetra itu 4 itu 4, ininya 4 ujung-ujungnya itu. Tapi kakinya 3 yang atas itu seperti puncaknya yang ada cantolannya untuk ngangkat ya, pakai kren ya. Kalau di sini tidak perlu tetrapod ini nampaknya ya. Jadi bedanya di situ. Oke, kita akan berjalan terus ke timur sampai di mana. Nah, ini jalan yang di sebelah rel kereta api ini makin lebar, makin rata ya. Lumayan lebar banget ini, bisa. Nah itu patoknya apa, palnya ya. Itu berapa meter tuh? Lebar banget itu. Sekitar 7 meteran ya, dari patok atau pal itu sampai ke batas rel yang ini ya, yang bangkitan baru ya. Bukan rel yang sana ya. Itu 7 meteran ada itu. Jadi kalau semuanya diratakan sampai ke Jakarta sana, luar biasa ya. Bisa menjadi jalan tersendiri nanti. Kita akan ke timur ya, menelusuri rel kereta api yang sedang dibuat apa istilah bangket ya, atau talut. Ini bekas-bekas rel ya. Sobat OBC bisa melihat ini rel-rel kereta api ini usianya mungkin 200-an tahun ya. Bisa dilihat nih. Ya mungkin besinya baja ya. Ini tahan bertahun-tahun ini. Apalagi yang itu yang dilewati kereta api itu. Tiap hari dilindas dengan dilewati kereta api dengan bobot berapa ton ya, tapi besinya itu kuat sekali. Kalau enggak udah patah ya, udah putus. Nah ini sekarang konstruksinya agak di atas ya, dan nanti akan saya tunjukkan ya konstruksi dari rel, karena ini agak ke atas ya, yang di bagian yang rendah. Nah di depan itu adalah tetek sepur, rame sekali ya. Jadi itu lampunya merah. Kalau lampunya merah itu tidak ada kereta yang akan lewat ya, yang akan lewat dalam waktu dekat ya. Nah itu bunyi. Jadi aman ya, karena ini yang dari arah timur lewat kiri, yang dari arah barat lewat kanan. Kalau lewat kanan saya dekat sekali, makanya saya minggir dulu. Nah itu hijau, apa kuning ya, itu mau hijau. Oke, sekarang kita, atau saya akan putar balik ya. Nah ini saya pelan-pelan. Oke, jadi ini bangkitannya tinggi banget ya. Ini hampir 1 meter ini, mungkin sekitar 75 cm nih, 75 cm ya. Kalau kereta yang lewat itu dari arah timur, itu nanti lewat sebelah kanan sana, jadi tidak perlu minggir karena jauh ya. Tapi kalau dari arah barat, wah saya terpaksa harus cari tempat untuk minggir karena ini dekat sekali. Padahal di sini warga itu banyak yang lewat loh. Cuman takutnya kalau ada batu yang terlempar ya. Nah Sobat OBC, jadi kereta api atau rel kereta api yang ini, yang tidak ganda ya, yang tunggal, itu adalah peninggalan pada masa penjajahan Belanda dulu. Jadi salah satu istilahnya apa, keuntungan ya, atau peninggalan zaman Belanda itu adalah adanya rel kereta api ini. Dan sekarang masih dipertahankan ya, karena kalau bangun pun susah ya. Susahnya terutama dalam hal pembebasan lahan atau pembebasan tanahnya itu. Yang jelas itu yang susah, tapi karena sudah ada ya tinggal yang merawat aja, dan mungkin melebarkan. Kalau dulu rel tunggal, sekarang sudah menjadi rel ganda. Jadi tetap dirawat, bukan berarti kita
merawat atau nguri-uri peninggalan Belanda, bukan ya. Kita memanfaatkan, istilahnya memanfaatkan peninggalan Belanda. Karena kalau membangun yang sulit itu adalah sekarang pembebasan lahannya, tentu yang mahal itu ya. Nah, bisa kita lihat tuh patoknya itu. Nah, itu patok atau pal, ada tulisannya KAI, PT KAI. KAI itu Kereta Api Indonesia. Ini salah satu perusahaan BUMN ya, Badan Usaha Milik Negara. Jadi BUMN di Indonesia itu banyak sekali ya. Salah satunya PT KAI. Ada PT Pos, yang bagian transportasi itu ada Damri ya, kemudian ada Garuda Indonesia, ada Pelni ya. Kemudian yang di perbankan itu ada Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI, dan Bank BSI. Bank Syariah Indonesia juga termasuk BUMN ya. Ini nampaknya mau ada kereta yang lewat, ada kereta yang mau lewat. Wah, itu betul tuh. Nah, kita sorot dari arah timur ya. Ini kereta api bandara. Ya. Jadi sobat OBC bisa naik kereta api bandara ini kalau mau ke Bandara YIA. Nah, itu kereta api bandara ya. Wah, itu simpangan. Oh, simpangan di sana. Itu simpangan itu, sobat OBC. Di depan sana kita akan minggir lagi ya. Oh, itu simpangan itu. Oh, ini kereta api bandara yang tadi simpangan ya. Waduh. Jadi sobat OBC, mudah sekali untuk melihat apakah akan ada kereta yang lewat atau tidak ya. Itu karena ada lampu di sana, lampu di dekatnya tetek sepur ya. Itu kalau lampunya warna hijau berarti akan ada kereta yang lewat. Warna hijau dari arah rel ya. Dan biasanya udah ada sirine dari jauh itu. Oke, kita akan terus berjalan. Nah, ini menyusuri pembangunan rel kereta api. Pembangunan, apa istilahnya? Talut ya, rel kereta api. Ternyata tidak hanya jalan tol yang dibangun ya. Jadi kereta api pun membangun, memperbaiki atau menyempurnakan ya. Oke, ini saya berjalan ke arah barat. Jadi kalau ke arah barat itu nanti kalau ada kereta api dari arah depan sana saya tahu, karena yang depan itu yang mepet sini ya. Nah, kembali ke rel kereta api peninggalan Belanda tadi ya. Jadi rel kereta api peninggalan Belanda itu dulu rel kereta api tunggal, bukan ganda ya. Nah, perkembangan yang berikutnya sekarang menjadi rel ganda, kemudian menjadi rel KRL, kereta api listrik, dan menjadi kereta api cepat ya, WUS. Tapi relnya sama ya. Untuk KRL relnya sama, yang di Solo, Jogja itu udah ada KRL, tapi yang Jogja ke barat belum ada. Jadi kalau KRL nanti di atas itu ada semacam apa kabel-kabel itu ya. Nah, sobat OBC, ini saya tunjukkan rel itu tidak dibaut mati ya. Kita lihat di situ. Nah, itu. Jadi pengikat rel itu cuman semacam di apa ya? Ditekan atau jepit ke bawah sehingga relnya itu bisa bergetar naik turun.
Ini tujuannya untuk memberi ruang pada rel kereta api untuk bergerak, bergetar ya. Kalau dibaut mati mungkin tidak bergetar, sehingga mungkin relnya malah mudah pecah atau mudah patah. Jadi relnya masih bisa bergetar ya, berayun, meskipun ayunannya kecil ya, atau lebih tepatnya disebut getaran. Nah ini ya, itu bautnya apa, ikatannya seperti itu. Nah, batu-batu ini bukan batu boulder ya nampaknya ya. Jadi kalau batu boulder itu batu yang masih banyak yang masih bulat-bulat ya. Ini batunya sudah batu produk pabrik pemecah batu ya. Karena semuanya sudah pecahan ini. Kalau boulder itu banyak yang utuh. Seperti yang di Tanggul Sungai Progo, itu batunya banyak yang utuh ya. Karena batu boulder itu batu langsung dari hasil tambang. Jadi kalau ini mungkin sudah produksi pabrik, jadi dari tambang terus dipecah ya, sehingga besarnya pun seperti seragam ya, mirip-mirip gitu. Ada yang kecil tapi untuk ngancing-ngancing itu. Mungkin sobat OBC ada yang berpendapat lain, bisa nulis di kolom komentar ya. Kalau saya salah, bisa sambil berjalan ya. Mudah-mudahan videonya tidak terlalu goyang-goyang nih. Saya sudah sambil berhenti kadang-kadang ya, untuk mempertahankan kestabilan video. Nah, di sana lampunya merah, berarti tidak ada kereta yang lewat yang dari arah barat. Nah, rel kereta api ini kemungkinan dibangun sekitar tahun 1930-an ya, atau mungkin sebelumnya itu ya. Tapi kalau sebagai istilahnya ancer-ancer itu, dulu perang Diponegoro itu karena adanya pembangunan jalur kereta api, salah satunya gitu ya. Nah, perang Diponegoro itu tahun 1825 sampai 1830. Jadi salah satu pemicunya lahannya Pangeran Diponegoro ini, kalau tidak salah ya, nanti kalau salah bisa dibetulkan sobat OBC. Salah satu pemicunya adalah lahannya Pangeran Diponegoro itu mau dibangun rel kereta api, tetapi tidak seizin yang pemiliknya, yaitu Pangeran Diponegoro. Nah, itu yang menyebabkan, salah satunya adalah pemicu perangnya. Kemudian yang lain juga banyak ya, termasuk misalnya campur tangannya Belanda ke Keraton Yogyakarta Company ya. Campur tangannya banyak sekali, sehingga menyebabkan ketidaksenangan kepada pemerintah Hindia Belanda. Oke, kalau nanti saya salah atau keliru bisa dikoreksi di kolom komentar. Nah, ujung akhir dari bronjong atau talut rel kereta api atau proyek pembangunan talut rel kereta api untuk sementara sampai sini ya. Nah, depan saya ini sementara, tapi jelas ini akan dilanjutkan entah kapan ya. Nah, karena di sini masih ada sambungannya. Jadi relnya ini diberi sambungan, diberi semacam klem ya, untuk menyambung ke rel berikutnya. Mari kita lihat seperti apa. Dan ini sambungannya dilas ya, ini ya, nih las. Ini dilas ini. Ini sambungan antar rel kereta api yang untuk menahan bronjong ini dilas ini. Ini las listrik ya. Kalau kita lihat ya, las listrik. Las karbit mungkin tidak kuat ya. Nah, sampai di sini. Ini ada sambungannya untuk
melanjutkan ya. Ini kan nanti sambung relnya di baut seperti ini ya. Nih. Terus ke arah barat sana. Nah, kalau kita lihat agak mundur seperti ini. Nah, ini akan dilanjutkan ya. Memang manfaatnya besar sekali karena untuk menahan balas atau kerakal-kerakal itu bertebaran kemana-mana, menahan longsor. Dan ini sebelahnya ini nanti menjadi tambah lebar. Dan ini kalau kita lihat patoknya masih milik PJK ya, karena di situ ada papan nama itu ya, papan nama PJK atau KAI.